Shalom Oma dan Opa, kita percaya kalau hari-hari ini kita mau terus berdoa memuji Tuhan. Kami tahu Tuhan, Kau segalanya bagi kami Tuhan. Oh kami boleh ada sampai hari ini semua karena kasih anugerah-Mu yang terbesar dalam hidup kami. Inilah doa pujian kami Tuhan. Tidak ada yang lain dalam hidup kami. Kami hanya ingin terus berdoa buat bangsa kami, buat keluarga kami, buat Yerusalem kami, Samaria, sampai ke Yudea dan ujung-ujung bumi. Kami percaya setiap doa, nyanyian, pujian, penyembahan kami tidak akan kembali dengan sia-sia. Terima kasih Bapa. Kami perlu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Oh kami perlukan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat
Bapa dan Mama mulai sembah Dia. Kami berubah keajaban-Mu, kasih-Mu Tuhan, keajaban-Mu Kau segalanya. Kami butuhkan keajaban-Mu. Kami sembah. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Keajaban-Mu, kami perlukan, kami kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Nyanyi pujian bagi-Mu, Tuhan, pujian bagi-Mu. Ini pujian kami Tuhan. Tuhan, Namamu besar dan layak dipuji. nyanyi pujian, Nyanyi pujian bagi-Mu, Tuhan, pujian bagi-Mu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. ku muliakan Namamu, Tuhan, mulia namamu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. ku muliakan Namamu, Tuhan, mulia namamu, Tuhan, namamu besar dan layak
agung namamu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Ku agungkan namamu Tuhan, agung namamu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. namamu besar, Namamu besar dan layak dipuji. namamu besar, Namamu besar dan layak dipuji. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini kami memuja Tuhan kami yang dahsyat, Tuhan kami yang hebat, Tuhan kami yang besar, Tuhan kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang sanggup memulihkan keadaan kami, Tuhan yang sanggup menyembuhkan sakit penyakit kami, bahkan Tuhan yang berperkara dalam segenap hidup kami, yang mendatangkan kebaikan demi kebaikan demi kebaikan demi kebaikan atas setiap kami, apapun yang ada saat ini dan kami alami. Tuhan, kami percaya Tuhan kami, Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, yang sanggup melakukan jauh lebih besar dari apa yang kami doakan dan pikirkan ya Tuhan. Haleluya. Yang mau memuji Tuhan katakan amin. Oma Opa, saat ini ibadah kita istimewa. Ibadah kita akan mendatangkan mujizat di mana saat kita memuliakan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, sakit penyakit opa oma disembuhkan. Keluarga-keluarga yang hari ini alami pergumulan, persoalan, alami pemulihan daripada Tuhan. Bahkan setiap jalan-jalan yang buntu, persoalan hidup, apapun itu, Tuhan akan nyatakan pertolongannya. Buat opa, oma, bapak, ibu, saudara dimanapun berada, yang percaya katakan amin. Mari siap bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Tuhan yang luar biasa, Yesus namanya. Yeah. Oh, oh, oh. Mari satu hati bersorak bagi Tuhan, ya. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Nyatakan kembali, bersoraklah, bersoraklah bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Dengan hati percaya, Dia yang sembuhkan segala sakitku, Dia yang lepaskan segala beban. Katakan Dia, Dia yang sembuhkan segala sakitku, Dia yang lepaskan segala bebanku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Angkat tangan bagi Tuhan kita, oma opa. Nyanyikan dengan iman percaya bahwa Tuhan Yesus yang menyembuhkan, memulihkan, memberi pembebasan. Yeah.
Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Katakan Dia yang sembuhkan segala sakitku. Dia yang lepaskan segala bebanku. Dia yang sembuhkan, Dia yang sembuhkan segala sakitku. Oh, Dia yang sembuhkan segala bebanku. Dia yang sembuhkan, Dia yang sembuhkan segala sakitku. Dia yang lepaskan segala. Sekali lagi dengan iman, Dia yang sembuhkan, Dia yang sembuhkan segala sakitku. Dia yang lepaskan segala bebanku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah perlindungan. Sekali lagi bersoraklah, bersoraklah bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah perlindungan. Yesuslah perlindunganku. Yesuslah perlindunganku. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Oma dan Opa percaya, kesembuhan bukan terjadi pada diri sendiri aja, tapi ketika kita menumpangkan kepada orang lain, keluarga kita, komunitas kita, kesembuhan itu pasti terjadi. Amin. Gelombang kesembuhan pasti terjadi. Haleluya. Yuk sama-sama Oma dan Opa katakan, lihatlah Dia datang melawat seluruh bumi bagaikan gelombang membawa kesembuhan. Lihatlah Dia datang melawan seluruh bumi bagaikan gelombang membawa kesembuhan. Yang lemah dikuatkan, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang miskin diperkaya. Mujizatnya dinyatakan sekarang. Yang lumpuh kan berjalan, yang buta kan melihat. Perbuatannya ajaib atas kita. Sorakan, soraklah, haleluya, pujilah namanya. Soraklah, haleluya, Tuhan Yesus ajaib. Sama-sama yuk kita menyatakan kebaikannya Tuhan. Lihatlah Dia datang melawat seluruh bumi bagaikan gelombang membawa kesembuhan. Lihatlah Dia datang melawat seluruh bumi bagaikan gelombang membawa kesembuhan. Yang lemah dikuatkan, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya. Mujizatnya dinyatakan sekarang. Haleluya. Yang lumpuh kan berjalan, yang buta kan melihat. Mujizatnya ajaib atas kita. Soraklah, haleluya, pujilah
namanya. Soraklah, haleluya, Tuhan Yesus. Soraklah, soraklah, haleluya, pujilah namanya. Soraklah, haleluya, Tuhan Yesus aja. Tuhan kita aja, Tuhan Yesus aja. Tuhan Yesus aja. Haleluya. Shalom Oma dan Opa, apa kabarnya hari ini? Ya, saya percaya Oma dan Opa dalam keadaan baik, sehat, berbahagia, dan diberkati Tuhan. Nah, Oma dan Opa, hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang kuasa jamahan Tuhan yang kedua. Ya, Oma dan Opa, sebelumnya mari kita akan sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Bapa, kalau sebentar hamba-Mu akan membawakan firman-Mu, akan menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Oh Bapa, Engkau menyertai setiap kami, Engkau menyertai hamba-Mu ini, Engkau kuasai mulut bibir hamba-Mu ini. Kami juga berdoa untuk Oma dan Opa, Bapak, Ibu, pemirsa semuanya yang ada. Oh Bapak yang menonton video ini Bapak, kami percaya anugerah-Mu itu sempurna, anugerah-Mu itu ajaib. Engkau masih Bapa, kami percaya Engkau terus Bapa, terus mengadakan mujizat untuk setiap kami. Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih. Mujizat-Mu itu masih ada, mujizat-Mu masih ada Bapa. Kami percaya, kami percaya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan duduk diam, kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau mengurapi setiap penonton, setiap pemirsa, Bapak, Ibu, Oma, dan Opa, juga terlebih hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya, amin. Wow, haleluya. Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kita belajar tentang kuasa jamahan kedua. Wow, ini mengisahkan tentang bagaimana Tuhan Yesus itu mengadakan mujizat ya, tapi nggak langsung, nggak seperti biasanya ketika Tuhan Yesus menumpangkan tangan atas orang sakit atau menumpangkan tangan atas roti. Itu sesuatu terjadi, itu instan begitu ya. Tapi di kisah ini, di Markus 8 ini, ayat 22-26 mengisahkan tentang bagaimana Tuhan itu mengadakan mujizat nggak langsung ya. Jadi ada pertama kali, kemudian ada yang keduanya ya. Ada prosesnya. Nah, Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan, yuk sama-sama kita baca ya. Bapak Ibu ya, kita akan sama-sama baca firman Tuhan di Markus 8 ayat 22-26. Saya akan bacakan. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta, dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamahnya. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Oma dan Opa, Tuhan Yesus nggak langsung, biasanya ketika ada orang sakit dibawa kepada Tuhan Yesus langsung menjamah dan menyembuhkan. Tetapi kali ini apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus membawa orang buta ini, menggandeng orang buta ini, memegang orang buta ini dan membawanya keluar kampung. Keluar kampung berbicara tentang apa? Berbicara tentang suatu kesunyian, berbicara tentang sesuatu yang enggak buru-buru ya. Jadi ada jeda ya, enggak buru-buru. Tuhan Yesus kepingin berdua-duaan dengan apa namanya si buta ini ya, orang yang buta itu, yang orang yang minta mujizat, minta mengalami mujizat itu. Kemudian saya lanjutkan. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, sudahkah kau lihat sesuatu? Nah, ayat ini luar biasa. Tuhan Yesus meludahi. Nggak biasa-biasanya ya, tapi kali ini Tuhan Yesus memakai ludah.
Lumayan sih, lumayan aneh ya, lumayan aneh. Tetapi itu yang dilakukan Tuhan Yesus ya. Oleh karena itu Tuhan Yesus nggak mau dilihat banyak orang ya. Saya percaya kalau banyak orang melihat, apalagi orang Farisi, orang Saduki, para ahli-ahli Taurat melihat, wah bisa dikecam ya. Tetapi sengaja dibawa keluar kampung sehingga nggak melihat, mungkin yang melihat hanya murid-muridnya ya, oma dan opa, bapak ibu yang dikasihi Tuhan ya. Nah, Tuhan Yesus meludahi kemudian meletakkan tangannya atas orang buta itu. Oma dan opa, nggak biasa-biasanya Tuhan Yesus meletakkan tangannya biasanya langsung instan sembuh. Tapi kali ini kita lihat ya, ayat berikutnya mengatakan, Tuhan Yesus bertanya, sudahkah kau lihat sesuatu? Aneh ya, Tuhan Yesus nanya, sudahkah kau lihat sesuatu? Tuhan Yesus ya tahu ya apa yang terjadi pada orang buta itu, tahu. Tetapi Tuhan Yesus sengaja bertanya, sudahkah kau lihat sesuatu? Orang itu memandang ke depan ya, orang yang buta kemudian memandang ke depan ya, kemudian lalu berkata, aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon ya. Aku melihat orang tapi tampaknya tuh seperti pohon-pohon, nggak jelas gitu, blur ya, nggak jelas ya. Pohon-pohon yang goyang-goyang begitu, jadi nggak jelas ya, nggak enak banget ya, blur gitu ya. Kemudian apa yang terjadi di ayat berikutnya? Yesus meletakkan tangannya lagi pada orang itu, pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas ya. Nah, ini pada jamahan yang kedua ya. Pada jamahan kedua, kemudian apa yang dilakukan? Orang itu sungguh-sungguh dapat melihat dan telah sembuh ya, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Yang pertama tadi, jamahan yang pertama, sembuhnya nggak jelas begitu ya. Tuhan jamah tapi nggak jelas, belum jelas. Tapi kali ini jamahan yang kedua, oh jelas, bahkan dikatakan sungguh sangat jelas ya. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang kampung ke rumahnya dan berkata, jangan masuk ke kampung. Oma dan opa, nah sekarang ini oma dan opa, apa yang oma dan opa lihat? Oma dan opa pasti akan bertanya kepada saya, Bu Hana, ini gambar apa toh ini? Atau mata saya mau ambil kacamata dulu. Jangan-jangan mata saya yang kurang jelas ya. Nah, oma dan opa, silakan yang mau ambil kacamata juga boleh ya, melihat ya. Gambar ini nggak jelas banget ya, blur, nggak jelas banget. Nggak enak lihat gambar nggak jelas itu, nggak enak ya. Nah, kita belajar ya, oma dan opa ya, bahwa penglihatan yang kabur itu ternyata nggak enak. Kemampuan untuk melihat itu sangat-sangat berharga. Saya punya satu cerita, ada seorang ibu ya, umurnya sudah lanjut ya. Karena pandemi, dia nggak sempet untuk ke dokter, sampai akhirnya mata sebelah mata dari sang ibu ini ya, seorang yang sudah lanjut usia ini, si oma ini matanya tambah kabur, dua-duanya kabur, tapi yang satu ini tambah kabur, dan seperti ada yang menutupinya begitu ya, sepertinya udah nggak kelihatan. Ketika saat ini pandemi mulai tidak seganas dulu ya, dia mulai ke dokter dan dokter kaget, wah yang satu ini sudah terlambat, yang satu ini sudah nggak bisa sembuh, yang satu ini terlambat ya. Pada saat itu mereka, si oma ini dan keluarganya menyadari betapa berharganya penglihatan. Ketika dia mulai kabur, dia ini berharga sekali penglihatan, sehingga apa yang dimilikinya dijual dan untuk berobat ke dokter itu ya, oma dan opa. Saya tidak membahas si oma ini, tetapi yang hendak saya bahas adalah penglihatan yang kabur itu ya. Kita seperti tadi di firman Tuhan ya, dijelaskan bahwa ketika pertama kali dijamah oleh Tuhan, Tuhan meletakkan tangan pertama kali, masih kabur. Sehingga Tuhan bertanya,
apa yang kau lihat ya? Dan orang itu menjawab, dan Tuhan meletakkan tangannya lagi sehingga orang itu dapat melihat dengan jelas. Sungguh ya, kemampuan untuk melihat itu sangat berharga. Apalagi ya kemampuan rohani untuk melihat ya. Sesuatu yang spiritual, sesuatu yang rohani itu sangat-sangat berharga sekali. Oleh karena itu Bapak Ibu, Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan, kita akan terus ya, kita akan melihat ya betapa bagaimana begitu kuasanya jamahan yang kedua itu luar biasa ya. Nah, tadi kita sudah membaca kisah tentang orang buta itu, bagaimana Tuhan mengajaknya keluar kampung, kemudian Tuhan Yesus jamah, kemudian Tuhan Yesus bertanya, dan kemudian Tuhan Yesus meletakkan tangannya lagi dan sehingga melihat dengan jelas. Nah, Oma dan Opa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan ya. Di sini di kitab Markus ini mengisahkan bukan Tuhan Yesus gagal ya. Bukan Oma dan Opa ya. Oh, mungkin ada yang membaca, kok sampai 2 kali ya? Kok sampai 2 kali? Tuhan Yesus emang pada saat itu lagi bete ya, lagi kesel ya, sehingga jamahannya rasanya kurang mempan, kurang tokcer gitu ya. Apakah Tuhan Yesus lagi bete gitu ya? Nah, Oma dan Opa, saya percaya banget Tuhan Yesus bukan lagi bete, tapi Tuhan Yesus punya rencana atas setiap apa yang dilakukannya ya. Saya percaya Tuhan Yesus sengaja membuat itu. Tuhan Yesus sengaja mengajak orang buta ini keluar kampung. Tuhan Yesus itu sengaja ya. Tuhan Yesus tahu persis apa yang ia lakukan ya. Tuhan Yesus tahu persis ketika dia bertanya. Tuhan Yesus tahu persis apa yang ada di dalam hati dari orang buta ini. Tapi Tuhan Yesus sedang mengajar murid-muridnya ya. Sesungguhnya Tuhan Yesus sedang mengajar murid-muridnya. Tuhan Yesus juga sedang mengajar orang buta ini ya, bahwa proses itu indah ya. Proses itu baik untuk kita ya, Oma dan Opa ya. Jadi gak harus langsung semuanya instan. Seperti kalau kita doa, kita minta kesembuhan, kepengennya instan ya. Mungkin Tuhan Yesus sedang ingin berdua-duaan dengan Oma dan Opa. Tuhan Yesus kepengen Oma dan Opa lebih sungguh-sungguh, lebih erat melekat kepada Tuhan, berdoa siang dan malam memohon. Tuhan Yesus mungkin lagi kepengen seperti itu ya. Kita kan nggak tahu ya, tapi saya percaya Tuhan Yesus rindu untuk senantiasa berdua-duaan dengan Oma dan Opa. Nah ya, kita akan melihat ya, bukan karena Tuhan Yesus gagal untuk menyembuhkan. Pasti ada alasannya ya. Yuk kita lihat latar belakang dari ayat-ayat sebelumnya dari perikop ini ya. Ternyata di ayat-ayat sebelumnya Tuhan Yesus itu mendapati murid-muridnya itu sedang tidak memahami atau pandangannya sedang kabur tentang Tuhan Yesus ya. Nah, ini kita akan lihat ya. Di ayat yang di atas dikatakan ya, Tuhan Yesus itu baru saja mengadakan mujizat 5 roti dan 2 ikan untuk memberi makan 5.000 orang, sisa 12 bakul. Baru saja kejadian KKR besar-besaran itu terjadi. Kemudian Tuhan Yesus mengajar dan banyak orang hadir di situ. Katakan bahwa 3 hari mereka belum makan. Mereka harus dikasih makan gitu ya. Kemudian Tuhan Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya ya, jika mereka aku suruh pulang, mereka pasti akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh. Tuhan katakan ya. Di ayat 4 dikatakan bahwa murid-muridnya langsung nyolot ya, langsung berkata begini, langsung kesal hati mungkin ya, berkata begini, bagaimana di tempat sunyi ini orang dapat memberi
mereka roti sampai kenyang. Bagaimana kita bisa memberi roti dan mereka makan sampai kenyang di tempat yang sunyi ini? Mana ada bakery yang bisa mencukupi untuk 4.000 orang, ya. Nah, aneh ya. Padahal di perikop-perikop sebelumnya Tuhan Yesus baru saja memberi makan 5.000 orang laki-laki, kalau total dengan istri dan anak 12.000 ya, kurang lebih ya. Nah, hanya 5 ketul roti, 2 ekor ikan. Kali ini terjadi lagi ya. Terjadi lagi, Tuhan bertanya, berapa yang ada padamu ya? Berapa roti yang ada padamu? 7 roti ya, 7 ketul roti ya. Nah, kemudian Tuhan Yesus mengadakan mujizat. Nah, ini kalau kita lihat dari cerita ini aneh. Mengapa murid-muridnya kok sampai rasanya kayaknya meragukan Tuhan? Nah, ini pelajaran ya. Sehingga Tuhan memberikan pelajaran lewat orang buta tadi. Kemudian ada pelajaran lagi ya. Ini kita lihat Tuhan Yesus akhirnya melipat gandakan roti itu, 7 ketul roti itu untuk memberi makan 4.000 orang ya, dan sisanya 7 bakul ya. Nah, kita lihat. Kemudian orang Farisi ya, pada waktu itu datang orang Farisi dan minta tanda dari Tuhan. Ya. Sudah jelas-jelas kalau Tuhan itu adalah Tuhan yang membuat mujizat, Tuhan itu anak Allah. Tetapi orang Farisi ini nggak percaya ya. Dia mata hatinya itu kabur, mata hatinya tidak bisa melihat dengan jelas, sehingga dia berkata kepada Tuhan, berikan kami tanda ya. Nah, kemudian apa lagi ya? Kemudian ketika murid-muridnya bersama dengan Tuhan ya, naik perahu hendak pergi ke satu tempat begitu, muridnya hanya membawa 1 roti. Kemudian Tuhan berkata, ketika hendak mendarat, Tuhan berkata, hati-hati terhadap ragi orang Farisi ya. Tuhan berkata. Kemudian murid-muridnya bingung. Nah, kita cuma bawa 1. Murid-muridnya hanya memikirkan roti jasmani, padahal Tuhan sedang berbicara sesuatu yang rohani. Murid-muridnya tidak bisa melihat dengan jelas ya. Murid-muridnya kabur ya, secara rohani mereka nggak bisa melihat. Oleh karena itu, akhirnya di ayat 22 sampai 26 ya, Tuhan Yesus memberikan contoh nyata ya. Contoh nyata, ada orang buta. Kemudian Tuhan Yesus baru menumpangkan tangan dan hanya orang itu dapat melihat orang seperti pohon-pohon yang bergoyang-goyang ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan ya, mata hati yang tidak bisa melihat dengan jelas, mata hati yang tidak bisa mengerti siapakah Tuhan itu ya, yang sebenarnya. Tuhan yang sanggup membuat mujizat, yang baru saja membuat mujizat, tapi mereka nggak bisa melihat. Meskipun mereka punya mata, tapi mereka nggak ngerti, mereka nggak jelas. Sampai mereka meragukan Tuhan dan sampai ngomong, gimana kita bisa beli roti sebanyak ini? Artinya mereka gak percaya kalau Tuhan itu Tuhan yang sanggup. Bagaimana dengan kita? Ya, bagaimana dengan kita? Mungkin kita sudah sakit bertahun-tahun. Mungkin dokter vonis kita sakit, sakit ini, sakit itu. Ya. Mungkin selama ini kita ragu-ragu, kita mata kita tertutup, ya, mata kita kabur. Kita nggak bisa melihat dengan jelas. Bahkan kita meragukan. Sebenarnya Tuhan itu Tuhan yang sanggup. Tuhan itu sanggup nggak sih menyembuhkan? Tuhan itu sanggup nggak sih menyembuhkan? Tapi hari ini kita mau belajar. Kita mau belajar firman Tuhan. Dia Allah yang sanggup. Ya. Mata hati mereka itu degil. Ya. Mereka degil. Ya, mereka nggak percaya.
Sehingga Tuhan harus memberikan contoh melalui orang buta ini. Sekarang bagaimana kita bisa menerima jamahan yang kedua ini ya. Tadi Tuhan Yesus yang pertama kali menjamah orang buta ini ya. Meletakkan tangannya pada mata orang buta ini. Pertama dikasih ludah, kemudian didoakan. Ya. Dan Tuhan Yesus bertanya, apa yang kau lihat? Tuhan Yesus kenapa tanya begitu? Sebenarnya Tuhan Yesus kan tahu, dia itu Allah, dia itu tahu bahwa orang buta itu belum jelas melihatnya. Dia baru melihatnya seperti pohon yang goyang-goyang gitu. Orang itu seperti pohon. Ya. Orang dianggap pohon, gak jelas banget. Itu yang terjadi pada orang buta itu. Ya. Jadi artinya apa? Orang buta itu mengatakan, dia mengakui, aku cuman melihat pohon yang bergerak-gerak. Orang seperti pohon yang bergerak-gerak. Artinya apa? Orang buta itu mengakui bahwa dia matanya belum jelas. Bahwa dia belum dapat melihat dengan jelas. Hari ini, Oma dan Opa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau Tuhan sedang bertanya, apa yang kau rasakan? Apa yang kau alami? Mungkin sebagian kita mengatakan, Tuhan kan tahu. Aku ini sakit sudah bertahun-tahun. Tuhan itu tahu. Tapi hari ini pertanyaan yang sama. Pertanyaan yang sama dilontarkan hari ini kepada Oma dan Opa, Bapak Ibu, pemirsa yang dikasihi Tuhan. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu, Oma dan Opa. Tuhan tanya, apa yang kau lihat? Apa yang kau rasakan? Tapi biarlah kita mempunyai hati seperti si buta ini. Orang buta itu mengatakan, dia mengakui, aku hanya dapat melihat orang seperti pohon yang bergerak-gerak. Aku hanya dapat melihat seperti itu, Tuhan. Biarlah hari ini, ketika Tuhan bertanya, apa yang kau rasakan? Kita katakan pada Tuhan, oh, mungkin Oma dan Opa sakit di bagian punggung. Mungkin Oma dan Opa sakit di bagian lutut. Atau Oma dan Opa sakit di bagian lever. Atau di bagian apapun. Oma dan Opa katakan, Tuhan, Engkau tahu. Aku sakit, Tuhan. Aku masih sakit. Aku belum sembuh secara total. Oh, hari ini kita mau akui di hadapan Tuhan. Tuhan, dengan kerendahan hati kita akui di hadapan Tuhan. Kita gak berpuas diri. Meskipun mungkin ya sudah mulai kelihatan, seperti orang buta ini sudah mulai kelihatan bergoyang-goyang gitu ya. Tapi orang buta ini gak puas ya. Karena dia tahu Tuhan akan memberikan kesempurnaan, kesembuhan sempurna bagi dirinya. Biar hari ini kita juga mau belajar. Kita gak cepat puas, tapi kita mengejar. Biar Tuhan akan memberikan kesembuhan sempurna dalam hidup kita. Mungkin ada yang sedang bertanya-tanya, gak jelas, serba gak jelas. Apa yang akan terjadi, apa rencana Tuhan dalam kehidupannya. Gak jelas, tapi hari ini kita mau akui, Tuhan, aku belum mengerti, aku belum jelas dengan apa yang Tuhan mau dalam hidupku. Oh, hari ini akui. Nomor 1, akui di hadapan Tuhan ya. Kemudian apalagi yang kedua? Sabar ya. Sabar dan bertekun untuk terus meminta pada Tuhan. Sabar. Orang buta ini bisa saja tadi ya. Bisa saja, Tuhan, kok nggak sembuh sih? Kok masih kabur, nggak sembuh, belum sembuh? Sebenarnya bisa nggak Tuhan aku ini sembuh? Atau orang buta ini bisa ngambek dan dia bisa, ya udahlah, aku mau cari kesembuhan di tempat lain. Nah, bisa ngambek ya. Tapi apa yang terjadi dengan orang buta itu? Orang buta itu sabar. Dia cuman duduk dan dia sabar. Ya. Dia menjawab pertanyaan, dia mengakui dan dia sabar.
Sampai Tuhan Yesus meletakkan lagi untuk kedua kalinya, menumpangkan tangan untuk kedua kalinya pada matanya yang buta. Ditumpangkan tangan pada matanya yang buta. Dia sabar menanti. Dia nggak buru-buru. Ayo dong Tuhan, cepet dong Tuhan, cepet. Aku pengen instan. Ayo dong Tuhan. Pengen semuanya serba instan. Sebenarnya suka-sukanya Tuhan. Tadi sudah saya sebutkan bahwa Tuhan mungkin kepengen berdua-duaan dengan kita. Tuhan kepengen kita sembah, kita puji, kita doa, nyembah, nangis-nangis di hadapan Tuhan. Tuhan mungkin kepingin dua-duaan dengan kita. Seperti Tuhan sedang berdua-duaan dengan si buta itu. Di luar kampung, ya. Di luar keramaian, di luar buru-buru, di luar banyak orang. Hari ini, Tuhan sedang berdua-duaan dengan oma dan opa. Tuhan sedang berdua-duaan dengan Bapak Ibu pemirsa semuanya. Oh, biarlah kita sabar menanti. Sabar menanti apa yang hendak Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Yang ketiga, yang pertama tadi adalah mengakui di hadapan Tuhan. Yang kedua, sabar menanti, ya. Sabar dan tekun. Yang ketiga, percaya bahwa Tuhan itu Allah yang sanggup lakukan. Percaya bahwa Dia Allah yang sanggup melakukan. Tadi kita melihat dari perikop di atas. Tuhan mungkin kesel juga gitu ya, ngelihat ya, murid-muridnya ini baru saja dia melakukan mujizat. Ini hal yang sama persis. Mereka lupa, mereka nggak percaya. Bahkan mereka ngomel, beli di mana rotinya, beli di mana? Tapi hari ini ya Oma dan Opa, kita mau percaya. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup. Dia Yesus yang sanggup. Seperti si buta ini, dia cuman berserah, dia percaya. Aku tahu, aku berhadapan dengan Tuhan, Anak Allah yang hidup, yang sanggup menyembuhkanku. Ya. Dia percaya, ya. Kemudian Tuhan Yesus menumpangkan tangan atas orang itu. Bisa saja si buta ini mengatakan, no, udah, nggak usah. Udah, tadi udah gagal, sekarang udah nggak usah. Nggak mengizinkan. Tetapi orang buta ini duduk diam dan mengizinkan Tuhan menjamah matanya kembali. Kedua kalinya. Jamahan yang kedua. Di sini titik poinnya, jamahan yang kedua. Mujizat itu terjadi. Jamahan kedua, mujizat itu terjadi. Sehingga dia bisa melihat dengan jelas. Hari ini ya Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan. Mungkin Oma dan Opa mengalami sakit yang sudah bertahun-tahun. Mungkin pernah didoakan dan mungkin sembuhnya belum sempurna. Tapi hari ini Tuhan katakan kuasa di dalam jamahan yang kedua. Oh, Oma dan Opa, minta pada Tuhan, Tuhan, kali ini Tuhan. Jamah Tuhan, jamah. Meraung minta pada Tuhan, ya. Mungkin Oma dan Opa ada yang anaknya belum menikah, ya. Pengen minta, ya. Pengen minta Tuhan, mungkin usianya sudah bertambah. Tuhan berikan pasangan hidup. Atau Oma dan Opa anaknya yang belum dikaruniai keturunan. Oma dan Opa berdoa kali hari ini.
Oh Tuhan, jamah Tuhan. Jamahan yang kedua. Oh Tuhan, jamah sekali lagi Tuhan. Sekali lagi Tuhan. Mungkin keadaan ekonomi yang kurang baik. Mungkin kita sudah berdoa kemarin. Bulan lalu kita sudah berdoa. Tahun lalu kita sudah berdoa. Tapi hari ini firman Tuhan sedang berkata, jamahlah kami sekali lagi. Jamah kami sekali lagi. Jamah kami sekali lagi Tuhan. Oma dan Opa, kita minta pada Tuhan, jamah kami sekali lagi. Atau kita, Oma dan Opa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sedang menunggu tuntunan arahan dari Tuhan. Yang kemarin-kemarin gak jelas. Tapi hari ini kita mau, Tuhan, jamah sekali lagi. Jamah sekali lagi. Sehingga aku dapat melihat dengan jelas. Sehingga aku dapat melihat dengan jelas. Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan. Oma dan Opa, yuk kita angkat tangan kita. Nomor satu, akui di hadapan Tuhan. Ya, akui. Kemudian yang kedua, sabar menanti, ya, sabar dan bertekun. Ketiga, percaya. Percaya. Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan. Oma dan Opa, apa yang Oma dan Opa rasakan hari ini? Apakah Oma dan Opa merasakan punggungnya yang sakit? Atau tangannya yang sakit? Atau matanya yang buram? Ya, atau kakinya yang sakit, lututnya yang sakit, yang susah jalan. Yo Oma dan Opa minta sama Tuhan, akui di hadapan Tuhan. Akui Oma dan Opa. Yo kita sama-sama tundukkan kepala, akui di hadapan Tuhan. Oh ramata syekirala patakaralama. Katakan pada Tuhan, Tuhan saat ini Tuhan, kalau Engkau sembuhkan yang buta. Oh Tuhan, kalau Engkau tumpangkan tangan atas orang yang buta matanya Tuhan. Saat ini Engkau juga menumpangkan tangan sekali lagi Tuhan. Oh pada sebutkan bagian tubuh Oma dan Opa yang sakit. Oh sekali lagi Tuhan, Engkau tumpangkan tanganmu atas punggungku. Engkau tumpangkan tanganmu atas mataku Tuhan. Tuhan sekali lagi Tuhan. Sekali lagi Tuhan. Sekali lagi Tuhan. Oh rapatas syekera lapayara. Aku percaya Engkau Tuhan yang sanggup menyembuhkan. Aku percaya Engkau Tuhan anak Allah yang hidup, yang sanggup menyembuhkan. Kuasamu dulu, sekarang dan selama-lamanya tetap sama. Oh rapatas syekera lapayara. Oh rapatakaraya Oh hari ini, oh rasakan bahwa kuasa Tuhan sedang menjamah Oma dan Opa. Rasakan kuasa Tuhan menjamah Oma dan Opa di dalam nama Tuhan Yesus. Oh aku katakan dalam nama Tuhan Yesus, jamahan Tuhan mengalir atas Oma dan Opa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan sedang menjamah Bapak Ibu semuanya yang dikasihi Tuhan. Oh Tuhan sedang mendatangi dan menjamah setiap kita di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih, ucapkan terima kasih Oma dan Opa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak Surgawi. Hamba-Mu sudah selesai berbicara tentang firman-Mu, tentang Markus 8 ayat 22 sampai 26. Oh hamba-Mu sudah selesai berbicara tentang jamahan tangan-Mu Bapak yang kedua Bapak. Oh kami percaya hari ini mujizat terjadi. Oh kesembuhan terjadi Tuhan. Tuhan kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Surgawi. Terima kasih. Kami serahkan Oma dan Opa, kami percaya kesembuhan boleh mengalir. Kami serahkan Oma dan Opa, Bapak Ibu serta pemirsa yang dikasihi Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan Oma dan Opa. Oma dan Opa silahkan chat kami ya. Chat nanti di bawah YouTube ini ya, ada kolom chat. Kesembuhan yang Bapak Ibu alami atau Bapak Ibu minta didoakan apa, nanti
di chat ya Bapak Ibu, Oma dan Opa ini kasih Tuhan. Puji Tuhan, kesembuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Oh haleluya, 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 haleluya. Kami percaya Tuhan, setiap nyanyian yang kami perkatakan dan kami nyanyikan ya Tuhan, itu adalah iman kami, itulah pengharapan kami. Kami punya Tuhan Yesus yang ajaib, Tuhan Yesus penyembuh, Tuhan Yesus pemulih hidup kami. Ya nama syakaralabaya sanda ya ralaba. Kami terus tinggal dalam hadirat-Mu ya Tuhan, menikmati Engkau ya Tuhan. Sampai kami rasakan jamahan-Mu, sampai kami rasakan ya Tuhan sentuhan-Mu dalam hidup kami. Kami yang sakit saat ini Tuhan, kami mau angkat tangan. Kami yang putus asa, kami yang sedang mengalami pergumulan, kami angkat tangan. Ada Tuhan di hadapan kami, ada Tuhan yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami terus ada dalam hadirat-Mu. Bawa kami Tuhan masuk lebih lagi. Sebab dalam hadirat Tuhan ada kekuatan. Dalam hadirat Tuhan ada kasih Tuhan. Dalam hadirat Tuhan ada kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Syakaralabaya sandaya ralabaya sandaya ralabaya. Hadirat-Mu, hadirat-Mu membawa kesembuhan bagiku. Hadirat-Mu, hadirat-Mu membawa kesembuhan. Mari sama-sama dengan iman katakan, hadirat-Mu, hadirat-Mu membawa kesembuhan bagiku. Hadirat-Mu, hadirat-Mu membawa lagi. Nyatakan hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu, hadirat-Mu membawa kesembuhan bagiku. Hadirat-Mu, hadirat-Mu membawa kesembuhan. Bapa pegang tanganku, Bapa ku rindu selalu berada dekat-Mu, melihat senyum-Mu. Bapa, ku mengasihi-Mu. Bapa, pegang tanganku. Bapa, ku rindu selalu berada dekat-Mu, melihat senyum-Mu. Bapa, ku mengasihi-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu membawa kesembuhan bagiku. Hadirat-Mu, hadirat-Mu membawa oh hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu membawa kesembuhan bagiku. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Opa-oma sendiri di rumah katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu membawa kesembuhan. Oh, hadirat-Mu, hadirat-Mu membawa. Mari sembah Tuhan. Ya ralapaya sanda, ya ralapaya sanda, ya ralapaya.
Inamaya Sanda. Ya Rama ya Rama. Hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan mengalir dalam bayasnya. Inamaya Sanda ya laba ya laba ya laba ya laba ya laba. Hadirat-Mu mengalir atas rumah-rumah oma dan opa, atas rumah-rumah orang-orang percaya yang menyembah dalam hadirat-Mu ya laba ya laba ya laba. Inamaya laba ya Sanda ya laba ya laba ya laba. Nyatakan mujizat-Mu, nyatakan mujizat-Mu atas hamba-hamba-Mu, atas umat-Mu, atas anak-anak kesayangan-Mu Tuhan. Inamaya namaya namaya se, Inamaya namaya so, Yana namaya se. Haleluya. Hadirat-Mu membawa kesembuhan. Hadirat-Mu membawa pemulihan. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu, hadirat. Ini kami tahu Tuhan, ini adalah waktu-Mu Bapa. Ini adalah kairos-Mu ya Tuhan. Shikaralabalabala. Mari oma-oma, Bapak, Ibu, Saudara, dimanapun saat ini engkau berada. Hari ini Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan ada di hadapan kita. Kita angkat tangan minta sama Tuhan. Apa yang hari-hari ini oma, opa, Bapak, Ibu perlukan. Kalau hari-hari ini ada di antara oma, opa, Bapak, Ibu yang melihat tayangan ini dalam keadaan sakit, percaya dengan iman. Seperti wanita yang sakit pendarahan 12 tahun. Dia berkata, asalku jamat jubah Yesus, aku pasti sembuh. Hari ini bukan jubah Tuhan yang ada di hadapan-Mu. Hari ini bukan hanya jubah Tuhan, tapi pribadi Yesus ada di hadapan kita. Mari oma, opa, Bapak, Ibu sekalian, apapun sakit penyakitmu, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, jangan pernah bimbang. Mari kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau sembuh. Tuhan, aku mau sembuh. Tuhan, aku mau sembuh. Rasakan lawatan Tuhan, rasakan jamahan Tuhan. Kami sepakat di tempat ini, kami berdoa untuk setiap orang-orang yang hari ini sedang melihat tayangan ini dan dalam kondisi yang sakit. Atau mungkin keluarga mereka ada yang sedang dalam keadaan sakit. Kami katakan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur-Mu ya Tuhan, yang sudah tercurah di atas Kalvari 2000 tahun yang lalu. Kami katakan oleh bilur-bilur-Mu segala sakit penyakit, apapun nama penyakit, apapun diagnosa dokter, apapun kata-kata ya dokter yang dokter katakan, kami patahkan semuanya di dalam nama Tuhan, sembuh di dalam nama Yesus. Tidak ada sakit penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Pemulihan terjadi, pemulihan terjadi. Kuasa kesembuhan sedang terjadi. Jangan bimbang, jangan takut, jangan khawatir. Tuhan sanggup memulihkan setiap organ-organ tubuh yang rusak. Tuhan gantikan yang baru. Setiap organ-organ tubuh yang tidak berfungsi, kembali Tuhan fungsikan dengan normal. Apapun penyakit-penyakit yang hari-hari ini kau derita, dalam nama Tuhan Yesus pulih. Kami percaya Tuhan, kuasa kesembuhan-Mu mengalir atas setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Di belahan bumi manapun, dimanapun saat ini mereka berada, baik mereka yang ada di baring di rumah-rumah, di rumah-rumah sakit, bahkan di ruang ICU sekalipun, ketika pengharapan seperti tidak ada, kami katakan saat ini Tuhan, mujizat-Mu bekerja dahsyat dan luar biasa. Kami melihat ya Tuhan, karya kesembuhan-Mu terus mengalir. Setiap rumah sakit mulai mengalami kesembuhan. Setiap pasien-pasien yang ada di sana alami kesembuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Saat ini juga kami berdoa Tuhan, mengangkat tangan kami ya Tuhan. Untuk setiap keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Bapa. Kami tahu keluarga adalah mitra-Mu ya Bapa. Keluarga adalah mitra-Mu ya Tuhan, yang Engkau bentuk ya Tuhan dengan kasih-Mu ya Bapa. Kami katakan hari-hari ini Tuhan, setiap keluarga yang sedang mengalami pergumulan, mereka yang ada ya Tuhan di tengah perceraian, mereka yang hari-hari ini Tuhan sedang ada dalam pergumulan. Mungkin suami meninggalkan istri, istri meninggalkan suami, anak-anak meninggalkan orang tua tidak lagi dipercaya oleh anak-anak. Bahkan orang tua, kasih orang tua mulai pudar kepada anak-anak. Tuhan, Engkau yang memberikan kasih dan cinta di antara mereka ya Tuhan. Pulihkan setiap keluarga demi keluarga. Sembuhkan setiap kepahitan, sakit hati, amarah, kebencian ya Bapa. Jangan biarkan ya Tuhan celah itu ya Bapa membuat Tuhan mereka terpisah satu dengan yang lain. Kami kata suami-suami yang mulai meninggalkan istri akan kembali. Setiap istri-istri yang mulai meninggalkan suami akan kembali. Setiap orang tua yang mulai kehilangan kasih terhadap anak-anak mereka akan punya kasih Bapa. Setiap anak-anak yang tidak percaya terhadap orang tua mereka akan kembali ya Tuhan. Mereka akan datang kepada pelukan orang tuanya. Kami kata setiap rumah-rumah Tuhan akan alami ya Tuhan pemulihan. Kami akan melihat ada mesbah-mesbah keluarga yang dibangun atas dasar kasih dan cinta, atas sesuatu yang Tuhan sudah pulihkan. Hubungan-hubungan yang mulai retak, yang mulai renggang. Bahkan Tuhan hubungan-hubungan mertua dengan menantu, ipar dengan ipar. Kami katakan pulih dalam nama Yesus. Pulih dalam nama Yesus. Kami percaya ya Tuhan Yesus. Pemulihan itu sedang terjadi. Bahkan hari-hari ini Tuhan, mereka yang terhilang ya Tuhan. Setiap jiwa-jiwa yang terhilang. Mereka yang mengalami kepahitan. Baik mereka yang mengalami kepahitan mungkin dengan Tuhan gembala mereka. Atau dengan teman-teman pelayanan. Atau dengan rekan-rekan pekerja mereka ya Tuhan. Mereka kecewa, mereka merasa tersakiti, mereka merasa tertolak. Hari ini Tuhan mengambil mereka, Tuhan memanggil mereka. Terima kasih Tuhan. Bebat hati mereka ya Tuhan, balut luka mereka ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, kasih-Mu sanggup memulihkan. Kuasa-Mu nyata, kuasa-Mu dinyatakan atas setiap mereka. Dan kami percaya terang-Mu datang di antara mereka. Dan mereka menemukan penyelamat dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari lebih lagi Oma Opa, Bapak Ibu semua. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Lebih lagi oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Ku yakin ya Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Kesembuhan terjadi. Pemulihan terjadi di sini. Bapak, kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah datang dan melawat setiap kami. Kami percaya Tuhan, setiap ibadah kami tidak akan kembali dengan sia-sia. Tuhan, kami tahu
doa, pujian, penyembahan kami tidak akan kembali dengan sia-sia. Bapa, kami berdoa juga untuk hamba-Mu Paniko Tuhan, juga keempat wakilnya, keluarga besarnya. Bapa, dimanapun mereka berada Tuhan, perlindungan darah Yesus yang sempurna. Jadikan hamba-Mu terus melawat gereja kami Tuhan. Bapa, kami berdoa juga buat Pak Kiki Tuhan, buat Bu Mervin, buat setiap wakil gembala yang ada, gembala-gembala ranting Tuhan. Dan terus kami berdoa buat gembala umat kami Tuhan. Ibu Hana, doakan juga untuk suami anaknya, keluarga besarnya. Kau curahkan kuasa-Mu, perlindungan darah-Mu Yesus yang sempurna. Karyakan terus Tuhan untuk boleh berkarya di dalam setiap ibadah-ibadah umas. Bapa, kami berdoa buat setiap oma dan opa, mereka yang melihat tayangan ini, mereka sudah disembuhkan. Bahkan yang sakit Kau telah sembuhkan, yang miskin Kau perkaya, yang berbeban Kau berat, Kau berikan pengharapan yang baru. Dan kami percaya bagi Tuhan tidak pernah ada yang mustahil. Tuhan, Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Semoga dan selama-lamanya ibadah kami tidak akan kembali dengan sia-sia. Kami terus berdoa buat Pak Jokowi, buat presiden kami, buat pemerintahan Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, Kau jagai Indonesia, Kau jagai Jakarta Tuhan. Kau jagai pulau-pulau, Kau jagai bangsa-bangsa. Kami percaya Kau akan berikan semua pemimpin-pemimpin di negara ini yang benar, takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau jagai setiap kami, bahkan tayangan kami tidak akan kembali dengan sia-sia. Segala pujian, segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Oma opa, sampai berjumpa di ibadah minggu depan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Sorak-sorai yang luar biasa. Tepuk tangan yang dahsyat Oma dan Opa. Kita adalah umat daripada pemenang. Apapun keadaan kita, we are the winner. Woo! Thank you Lord Jesus. Bersama katakan, Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblislah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. lihat kanan kirinya katakan, Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? kita lebih dari pemenang. lambaikan tangannya. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, Kibarkan panjinya. kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kamu Kamu lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Oh, haleluya.
Oma dan Opa yang dikasih Tuhan, yuk kita akan mengakhiri. Kita akan sama-sama buka hati kita, angkat kedua tangan kita untuk berkat Tuhan boleh mengalir atas Oma dan Opa. Biarlah berkat, damai sejahtera, sukacita Allah mengalir pada Oma dan Opa yang dikasih Tuhan. Berkat kesehatan, berkat damai sejahtera, berkat kekuatan, bahkan berkat untuk hidup kudus, hidup berkemenangan, boleh menjadi bagian Oma dan Opa. Mulai sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati Oma dan Opa.